Halo sahabat Fantastizer, selamat datang di channel YouTube Bimbel Fantastis. Pada video kali ini kita akan kerjakan latihan soal nomor 3. Ataya berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Ia bergerak ke timur sejauh 100 meter dengan jalan mendatar. Kemudian ia belok ke utara di jalan menanjak sejauh 1 kilometer dan membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Selanjutnya, ia belok ke timur lagi sejauh 300 meter di jalan mendatar. Dan terakhir, ia belok ke selatan sejauh 800 meter sehingga tiba di lokasi sekolah. Jarak dan perpindahan yang dilalui Ataya berturut-turut adalah, langsung saja ya kita kerjakan. Yang pertama yang paling mudah yaitu jarak ya, karena kalau mencari jarak tinggal kita jumlahkan saja seluruh data. Ya teman-teman bisa lihat di catatan kakak sudah buat konsep perbedaan antara skalar dan vektor ya, atau jarak dan perpindahan. Kalau jarak adalah total lintasan yang dilalui, ya di sini kakak misalkan dengan lintasan lingkaran, dan perpindahan adalah garis lurus titik awal ke akhir. Jadi hanya dihitung dari awal ke akhirnya saja, ya tanpa memperdulikan lintasannya. Oke, langsung saja kita kerjakan dari yang mudah dulu ya, dari jaraknya. Jarak yang kita lakukan adalah kita jumlahkan 100 meter ya ini ditambah 1 kilometer ya. 1 kilometer artinya adalah 1000 meter ditambah 300 meter ditambah 800 meter ya, seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi 2200 meter, atau kalau kita ubah menjadi kilometer menjadi 2,2 kilometer ya, seperti ini. Oke, jadi jawabannya tinggal dua pilihan ya, antara C dengan D. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi untuk masalah perpindahan ya, teman-teman harus hati-hati sekali. Ya, di sini ternyata ya setelah kita baca di sini ada kata menanjak. Artinya ya di sini ada 3 sumbu atau bisa juga kita sebut 3 dimensi. Ya, ada nanti nilai X, nilai Y, dan nilai Z ya. Ingat, di dalam vektor ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Ya, jadi kalau kakak buat kondisinya ya di sini, ya kita buat ilustrasinya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ada lagi sumbu Z ya. Sumbu Z-nya kakak buat seperti ini saja ya. Yang keluar positif, yang ke dalam negatif ya, sesuai vektor materi tentang vektor ya. Berikutnya, pada soal ini kita agak sulit untuk menggambarkan dalam bentuk vektor ya. Jadi kakak sederhanakan saja dalam bentuk seperti ini ya. Kalau ke timur, ya jadi kan kalau ada arah mata angin ya, timur, ini selatan, ini barat, ini utara ya. Jadi kalau ke timur kita anggap saja positif, ke barat X negatif ya. Kalau utara itu adalah Y positif, selatan Y negatif ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita coba analisa yang pertama. Ya, ini adalah S1 atau jarak yang pertama. Ya, kita anggap dia ke timur. Berarti nilainya adalah plus 100 ya, positif. Berikutnya yang kedua adalah ia belok ke utara di jalan menanjak. Jadi ada menanjaknya ya, membentuk sudut 60 derajat. Jadi ke utara. Jadi kalau kita anggap di sini ya seperti ini ya. Kita buat ilustrasinya dulu ya. Ini adalah 60 derajat. Ya, karena di soal disebutkan menanjak dan ke utara, berarti ini adalah sumbu Y-nya ya. Yang di sini ada sumbu Y-nya dan ini adalah sumbu Z-nya.
Oke, kalau kita cek ini kan disebutkan jaraknya adalah 1000 meter ya, karena 1 kilometer. Nah, kalau sudah, ini 1000 meter, kalau sudah ingat untuk mencari bagian bawahnya, kita gunakan rumus 1000 dikali cos ya, karena bagian samping adalah cos. Ini ada di materi vektor pelajaran bab sebelum gerak lurus ya. Ini kita lanjutkan, 1000 dikali cos 60 adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 500 meter. Ini adalah sumbu Y positif ya, Y-nya positif. Berikutnya untuk yang Z ya, kakak agak jauhkan ya, pindahkan ke sebelah kanannya karena perhitungannya kemungkinan agak banyak juga. Jadi kita tulis ini adalah 1000, depan sudut adalah sin ya, sin 60. Nilainya menjadi 1000 setengah akar 3 ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah 500 akar 3. Ini adalah sumbu Z-nya. Oke, ini adalah sumbu Z-nya, positif juga ternyata ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan lagi, ternyata ada data lagi ya. Ada data lagi yaitu 300 ke timur lagi. Jadi kalau ke timur berarti ini S3-nya ya. Ini S2 ya, ini S2, ini S1, dan yang ini S3. Ke timur berarti nilainya positif 300 ya, seperti ini. Dan terakhir kakak lanjutkan di sini saja ya. Ke selatan. Ke selatan berarti ke bawah ya. Ke bawah adalah S4-nya adalah negatif ya, negatif 800. Oke, ini sudah semuanya. Nah, kalau sudah kakak beri identitas dulu ya, nilai-nilainya ya. Ini yang pertama ya, yang atas ini adalah sumbu X ya, karena ini datanya ke timur. Yang S3 juga X ya, dan S4 ini adalah Y. Ini adalah Y, udah diberitahu ya datanya Y, yang ini adalah Z ya, ada Z sendiri. Oke, kalau sudah, karena ini merupakan vektor ya, jadi kita cari resultan masing-masing data ya. Resultan terhadap sumbu X ya, nilainya adalah 100 ditambah 300. Hasilnya adalah 400. Berikutnya resultan terhadap sumbu Y adalah RY-nya di sini sumbu Y-nya ada 2 ya. 500 dikurangi 800. Hasilnya adalah min 300. Dan RZ-nya hanya 1. Kita tulis 500 akar 3 ya. Sudah dapat ketiga datanya. Berikutnya teman-teman tinggal cari R resultan. R resultan ingat kita gunakan konsep Pitagoras ya. Jadi nilainya adalah Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Nilainya akan menjadi 400 kuadrat ditambah min 300 kuadrat ditambah 500 akar 3 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kakak lanjutkan di ruas kanan, maka nilai R-nya akan menjadi ini menjadi 16,0000. Ini cukup panjang sepertinya ya. Ini jadi 9,0000. Berikutnya ditambah, ingat ya, minus dipangkatkan 2 menjadi plus. Jadi dia nilainya tetap plus. 500 dikali 500 hasilnya adalah 25, nolnya ada 4 ya. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75, nolnya ada 4. 0000 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kita jumlahkan ya, ini hasilnya akan menjadi akar, ini nolnya ternyata 4 semua ya, jadi tinggal kita jumlahkan saja angka depannya. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25, 25 ditambah 75 hasilnya adalah 100 ya, 100, nolnya ada 4. Nah, jadi kalau kita akarkan maka nolnya tinggal dibagi 2, jadi tinggal 3 ya, 1000 meter. Atau kalau kita ubah menjadi kilometer, menjadi 1 kilometer ya, seperti ini.
Dan jawabannya ada ya, jawaban yang sesuai untuk soal nomor 3 adalah yang C.